Baik, nah baik. Saya mohon semuanya mikrofonnya di mute dulu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan sesuatu, silakan di unmute Putus-putus masing-masing. suaranya Pak, maaf Pak. Ya, ya kalau putus-putus itu mungkin masalah signal ya. Nah, masalah signal mungkin. Ya karena suaranya Anda di tempat saya terdengar jelas. Ya, baik. Iya. Nah, kali ini kita ingin mencoba mengaitkan bagaimana proses dari sebuah perkembangan teknologi, ya. Apa kaitannya teknologi ini dengan apa namanya inovasi, ya. Nah, oke. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa teknologi itu merupakan suatu hasil karya cipta dari manusia yang kemudian itu ditemukan dan diaplikasikan dengan tujuan bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Tujuan akhir dari teknologi tidak lain adalah agar manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan sedikit banyak terlepas dari keterbatasan fisiknya. Dasar dari teknologi itu adalah sains atau pengetahuan, ya. Sains atau pengetahuan. Nah, bagaimana cara kita melakukan pendekatan ya terhadap sebuah teknologi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang di sini nih ya. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kualitas, kecepatan, atau jasa. Jadi, apa itu suatu perubahan atau metode dari sebuah teknologi? Teknologi itu ada karena apa? Teknologi itu ada karena adanya inovasi. Inovasi dalam bahasa kita disebut juga sebagai development, ya, sebagai pengembangan. Jadi teknologi ini merupakan suatu aplikasi sistematik dari ilmu pengetahuan kepada hal yang baru. Ya. Kemarin kita sebutkan bahwa bedanya industrial engineering dan scientist itu adalah bahwa engineer itu harus menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kemudian scientific atau science knowledge itu menjadi dasar pada sebuah penciptaan teknologi baru, baik sifatnya merupakan produk, proses, atau jasa. Contohnya apa teknologi yang baru dalam bentuk produk itu? Banyak sekali. Smartphone, kendaraan, alat gadget yang lain, kemudian mesin, komponen, kain, itu semua merupakan produk. Proses yang baru, teknologi proses yang baru itu apa misalnya? Contohnya teknologi bayi tabung, teknologi pengobatan berbasis gelombang elektromagnetik, kemudian misalnya cara operasi katarak yang tanpa sayatan dan lain sebagainya. Itu merupakan proses. Sedangkan jasa, contohnya apa? Teknologi yang digunakan untuk jasa, yaitu yang terjadi pada perusahaan, contohnya adalah Grab dan Gojek. Oke. Selanjutnya, apakah yang merupakan metodologi untuk mencapai suatu pengembangan teknologi? Maka jawabannya adalah inovasi. Oke. Nah, inovasi itu merupakan suatu metodologi atau suatu alat di mana kita dapat mengembangkan suatu metode atau teknologi. Inovasi ini merupakan suatu pengembangan terhadap hal-hal yang sifatnya positif dari banyak hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke. Ya, nah, kemudian apa yang mengakibatkan adanya inovasi? Apa yang mengakibatkan adanya technological development? Apa yang mengakibatkan adanya global positioning system atau GPS? Karena kemudian orang menyadari bahwa GPS itu penting. Penting dalam apa? Untuk mengetahui lokasi. Jadi orang dulu menggambarkan kalau ada seorang atau sekelompok orang yang sedang mendaki gunung,
kemudian dia kesasar, bagaimana dia supaya bisa mengirimkan sinyal lokasi. Bagaimana kemudian kapal yang tenggelam bisa memancarkan lokasi tempat black box-nya. Bagaimana kemudian juga misalnya pesawat yang jatuh di sebuah gunung dapat memancarkan gelombang untuk diketahui kira-kira titik jatuhnya. Nah, itu semua adalah merupakan suatu kebutuhan, need, atau permintaan terhadap sebuah teknologi. Contoh yang lain pada perang dunia. Perang itu merupakan suatu kejadian yang banyak sekali memicu lahirnya teknologi, ya, perang dan kompetisi. Kemarin saya sebutkan misalnya telepon genggam, smartphone dalam teknologi peperangan itu sudah dimulai daripada tahun 40-an pada saat Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, di mana mereka juga sudah menggunakan sambungan satelit, walaupun teleponnya masih model dipanggul dan diputar menggunakan yang apa namanya kumparan. Nah, kemudian hal yang lain juga bahwa permintaan, kebutuhan terhadap suatu teknologi ini harus ditunjang dengan ketersediaan ilmu yang sudah memadai. Ya, maksudnya begini, adanya GPS di smartphone, kemudian dia bisa melakukan teknologi mengetahui Anda ada di mana dengan akurasi hanya sekitar 5 meter, kemudian bisa menuliskan alamatnya, misalnya Anda ada di kampus, langsung disebutkan di situ, misalnya adalah Integrated Laboratorium UIN Sunan Kalijaga. Langsung bisa disebutkan di situ. Nah, itu semua tidak hadir dalam sekaligus. Tapi itu semua juga tergantung dari bagaimana knowledge yang sudah tersedia. Itu perpaduan dari koordinat dari lokasi. Yang kedua, sudah ada juga pengetahuan yang membukukan koordinat tersebut. Bahwa koordinat ini namanya adalah Laboratorium Terpadu UIN Sunan Kalijaga. Koordinat itu namanya FEBI UIN Sunan Kalijaga. Koordinat ini namanya ini. Itu sudah ada di Google Maps sebelumnya. Nah, semua teknologi itu menjadi satu, kemudian muncullah aplikasi-aplikasi yang kita bisa nikmati sekarang. Jadi intinya, apa yang menyebabkan adanya pengembangan teknologi, itu yang pertama adalah aspek kebutuhan, ya. Yang kedua adalah ketersediaan pengetahuan mengenai teknologi tersebut memadai. Nah, yang berikutnya, semua pengetahuan dan kebutuhan itu semua harus dapat dikonvert, diterjemahkan, ya, ke dalam bentuk yang sifatnya praktikal, baik dalam sisi teknisnya maupun ekonomisnya. Maksudnya apa teknisnya? Bisa dibuat dan secara ekonomis menguntungkan. Sekarang maksudnya bisa dibuat itu bagaimana? Ya, kita punya keinginan suatu teknologi yang baru, kita ada pengetahuannya, tetapi secara teknis itu belum bisa dilakukan. Contohnya bisa dilakukan itu gimana? Kita pengen pergi ke Mars. Bisa, secara pengetahuan juga bisa. Masalahnya adalah secara engineering itu belum bisa dilakukan dalam bentuk yang masif. Ya, masih terlalu sulit untuk membawa orang ke Mars dalam waktu yang tepat. Dibutuhkan waktu beberapa bulan. Dan economic terms belum ekonomis, ya. Baru akan ada mulai tahun depan, ya. Perjalanan luar angkasa untuk pariwisata itu baru mulai ada tahun depan dan bukan ke Mars. Hanya ke stasiun angkasa yang letaknya kurang lebih jaraknya sama dengan bulan saja. Ya. Itu baru mulai tahun depan. Artinya bahwa teknologi itu juga seperti saya sampaikan, teknologi GPS, smartphone itu sudah ada mulai zaman Perang Dunia Kedua, tapi sampai pada saat itu sifatnya secara engineering oke, secara ekonomis belum. Ya. Nah, semua perangkat keamanan kendaraan bermotor, ABS, ya, ABS itu anti-lock system untuk rem. Kemudian juga SLS airbag yang bantalan bisa mengembang. Itu semua sudah digunakan di Formula One pada tahun 70-an. Dan sekarang diharuskan menjadi perangkat keamanan standar di mobil-mobil tahun 2020-an. Baik. Nah, kemudian
Selain secara teknis memungkinkan dan secara ekonomi menguntungkan, masih ada hal lain yang harus diperhatikan supaya pengembangan teknologi ini bisa dilakukan sampai akhir. Yaitu apa? Dana. Ya. Dana yang tersedia untuk research and development. Kemudian juga memerlukan apa? Memerlukan keterampilan, tenaga kerja yang terampil. Ada waktu, ada ruang, dan ada sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi tersebut. Secara teknologi bisa, kebutuhannya ada, secara ekonomis memungkinkan, tapi tidak ada dana untuk mengembangkan, yang nggak bisa. Itulah mengapa kita kalah terus dibandingkan luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia banyak juga tidak tersedia dana untuk pengembangan teknologi seperti ini. Berikutnya ada yang disebut entrepreneur initiative. Entrepreneurial initiative. Ini semua dilakukan oleh pengusaha. Jadi teknologi yang biasanya bisa berkembang sampai fase implementasi pada konsumen itu memerlukan hal yang disebut dengan inisiatif entrepreneur. Artinya harus diberlakukan seperti usaha, bukan seperti sekedar penelitian tanpa hasil apa-apa. Karena itu, banyak teknologi yang sekarang digunakan itu merupakan hasil dari pabrik suatu industri. Contohnya ya, telepon genggam, media sosial atau Facebook, Instagram, kemudian Twitter, itu semuanya dari entrepreneur, ya, pengusaha pada akhirnya, begitu ya. Harus ada ini. Mobil juga Toyota, Honda, itu pengusaha. Oke. Apa ada membuat mobil seperti itu tanpa pengusaha? Rugi dong. Orang tahu-tahu bikin mobil kayak gitu, tapi dia bukan pengusaha, nggak dijual. Untuk apa kan? Harus datang sampai situ. Jadi, maksud saya ingin ngomong begini. Di kampus, dosen Anda melakukan penelitian yang sangat canggih. Kebutuhannya ada. Teknologinya memungkinkan. Dibuat bisa. Dana bisa dicari, tapi tidak akan dilanjutkan ke level produksi, tidak akan dilanjutkan ke level industri, dan tidak akan dipakai oleh masyarakat, ya, tidak akan digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan mendiskusikan mana siklus hidup dari teknologi atau technology life cycle. Ya. Nah, teknologi life cycle ini merupakan suatu urutan atau pattern atau pola begitu, ya, yang kemudian ini merupakan satu gambaran bagaimana inovasi teknologi itu dilakukan, gitu ya. Nah, ya, yang pertama ya di situ ada waktu dan di atasnya itu adalah performance-nya. Ini pada fase awal. Nah, kira-kira begitu gambaran dari sebuah pengembangan teknologi, ya. Nah, ada yang disebut dengan early majority, late majority, liga, dan sebagainya. Bentuknya sama seperti bentuk kurva yang gambarnya seperti bentuk lonceng, ya, seperti dalam bentuk lonceng. Ya. Apa ini masing-masing itu? Ya, kita lihat sekarang. Ya. Yang pertama itu adalah innovators. Innovators. Oke. Nah. Oke. Yang pertama, inovasi itu merupakan suatu pengembangan dari apa yang sudah ada sebelumnya. Kemarin disampaikan bahwa inovasi itu muncul dari kreativitas. Inovasi itu muncul dari pengembangan yang berdasarkan pada kreativitas. Kreativitas apa? Kreativitas yang penting berbeda dengan yang sekarang ada. Nah, berbeda ini kadang diterjemahkan sebagai perbedaan yang baik, kadang diterjemahkan sebagai perbedaan yang buruk. Tapi yang penting bahwa kebebasan kita untuk memberikan ruang kepada pegawai supaya dia dapat berpikir secara bebas, secara kreatif, ini merupakan dasar dari sebuah inovasi. Pak, tapi ada ide-ide yang ngawur. Ya, kemarin saya sudah sampaikan. Mungkin sekarang kalau saya bebaskan, kita semua akan dapat 200 ide ngawur.
Tapi 200 ide ngawur itu mungkin ada 50 yang benar. 50 yang benar barangkali ada 10 yang itu masuk akal untuk diterjemahkan. Dari 10 yang masuk akal itu mungkin 5 kita bisa terjemahkan. Jadi untuk membuat suatu kebijakan baru dan pengembangan, cukup membiarkan orang-orang bicara ngawur sebanyak-banyaknya, tapi percayalah dalam 200 pendapat yang ngawur itu, ada 50 pendapat yang tidak ngawur. Dari 50 yang tidak ngawur itu ada 10 yang kira-kira bisa kita lakukan. Dari 10 itu kita peras lagi setidaknya ada 5 ide yang itu bisa kita lakukan. Nah, ide yang kemudian bisa dilakukan dan sampai dalam tahap implementasi, itulah yang kemudian disebut sebagai inovasi. Nah, ya kira-kira begitu. Nah, kemudian teknologi pertama itu dilakukan innovator, adanya temuan baru. Setelah ada temuan baru, apa? Early adopter. Maksudnya apa nih early adopter? Sudah mulai ada orang-orang yang mengadopsi, walaupun jumlahnya tidak banyak, gitu ya. Nah, saya ambil contoh, mohon maaf. Misalnya dulu ada yang disebut 4G, sekarang mau ada 5G. Ya 4G awal-awal inovasi, hanya ada, tapi belum diterapkan. Kemudian di Indonesia diterapkan, awalnya yang pakai sedikit. Sekarang sudah yang pakai hampir semua, ini yang disebut dengan early majority. Sekarang di Indonesia 4G sudah menjadi early majority. Kemudian apa yang disebut dengan late majority? Late majority itu nanti kalau 4G itu sudah mencapai pada fase puncaknya, tetapi akan menurun. Kalau early majority, dia mencapai puncaknya, tapi dalam fase menaik ya. Dalam fase menaik itu kira-kira begini nih, early majority ini menaik. Late majority masih menjadi suatu temuan yang masih digunakan banyak orang, tapi sudah mulai menurun. Ya. Regular sepertinya menurun. Menurun itu artinya apa? Teknologinya harus diubah, teknologinya harus dibenahi supaya lebih segar. Oke. Nah, mana tadi sebentar. Ya, apa sekarang keuntungannya bagi kita? Apa keuntungannya bagi kita sebagai perusahaan atau negara yang memang memimpin teknologi? Atau yang duluan mengaplikasikan teknologi? Pertama, first mover advantage. Apa itu maksudnya first mover advantage? Kalau teknologi kita bagus, kita ambil keuntungan karena kita adalah pihak yang pertama mempopulerkan teknologi itu. Jadi kita akan dapat, kalau Rockway itu ibaratnya bahwa we can get the top of the cream. Jadi kita akan ambil semua gula yang manis itu di roti. Ya. Karena kita menjadi unggul, menjadi unggulan, menjadi pertama, menjadi pelopor. Tetapi kemudian namanya jadi pelopor, resikonya apa? Greater risk. Resiko yang semakin besar. Resiko yang semakin besar juga itu akan kita harus menanggung resiko itu. Ya. Kemudian keuntungan yang lain. Ya. Little or no competition, sedikit pesaingnya. Saya ambil contoh perusahaan pesawat yang sifatnya adalah perintis, menghubungkan daerah-daerah terpencil. Di Indonesia ada, yaitu punyanya Ibu Susi Pujiastuti ya, Susi Air. Itu perusahaan pesawat pertama di Indonesia yang menghubungkan daerah-daerah perintis, yaitu daerah yang belum punya bandara yang sifatnya bandara yang fix, bandara yang mungkin ada tanahnya, daerah terpencil, ya terpencil. Sehingga Susi Air terkenal sebagai maskapai perusahaan pesawat ya, yang menghubungkan daerah-daerah dengan tingkat istilahnya dengan tingkat bahwa dia merupakan daerah perintis, jadi masih jarang.
Dan itu sangat luar biasa. Sama juga dengan AirAsia. Pertama kali pesawat dengan ide low cost carrier di Indonesia Asia Tenggara itu adalah AirAsia. Dia pertama itu nggak akan ada kompetisi, ya. Bahkan kadang-kadang juga walaupun ada kompetisi dia masih menang terus. Lihat aja sekarang di Jogja. Di Jogja kalau orang mau beli gudeg jawabannya apa? Cuman 3 kan, gudeg Yujum, Haji Ahmad, sama Bu Citro. Kenapa ya? Karena dari dulu ya itu. Dia unggul karena dari zaman dulu, sehingga dia yang merupakan unggul. Kalau orang nanya mau jajan pecel di Jogja di mana? Banyak memang yang lebih murah, mungkin banyak yang lebih enak. Tapi semuanya setuju bahwa SGPC Bu Wiryo Selokan Mataram itu harus menjadi salah satu yang dikunjungi. Walaupun mungkin dia bukan yang terenak dan walaupun juga mungkin bukan yang tempatnya yang paling favorit ya. Tapi yang jelas yang paling mahal mungkin. Tapi itu semua orang setuju bahwa itu harus dikunjungi ya. Karena dia menang pertama. Jadi kelebihan daripada menang pertama itu. Ya, kemudian greater efficiency. Dia memiliki efisiensi yang lebih besar. Loh kenapa? Nah, pertama soalnya, loh kenapa? Nggak perlu promosi kok gitu, Pak. Sekarang kita lihat. Dulu sebelum industri itu banyak dan belum ada banyak pesaing, rumus ekonomi yang berkembang di situ adalah bahwa supply create its own demand. Supply, produksi, itu akan membentuk permintaannya sendiri. Jadi zaman dulu pada tahun 1908, 1910, Henry Ford membuat mobil Ford Model T. Itu merupakan mobil produksi massal pertama dari Ford yang menandai revolusi industri ketiga. Ya, Ford Model T. Ya. Nah, karena waktu itu produksi mobil cuma ada satu, Ford Model T aja, maka semua di dunia ini yang mau beli mobil harus beli Ford. Itu yang disebut dengan greater efficiency. Sehingga dia tidak begitu banyak mengeluarkan biaya untuk promosi dan lain sebagainya. Ya, tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, kemudian higher profit margin. Ya. Kenapa? Ya itu. Karena dia pertama, harga dia kendalikan karena orang butuh. Contohnya, yang bisa begitu kalau di mobil Ford. Terus ada lagi untuk kamera, yaitu Kodak. Makanya kalau orang Jawa ngomong kamera itu ya Kodak. Kenapa? Karena Kodak itu adalah merek kamera pertama. Eastern Kodak, Amerika Serikat. Ya kan? Terus kalau misalnya pompa air, Sanyo. Televisi biasanya Sony. Terus kalau misalnya tempat beras, Osmos. Nah, hal itu merupakan beberapa karena dia keunggulan pertama ya, jadi higher profit margin. Betul. Nah, kemudian sustainable advantage. Sustainable advantage, dia kemungkinan bisa bertahan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena dia produk pertama, untung pertama, mungkin sudah panjang untungnya, mungkin sudah banyak untungnya. Sehingga untuk membuat perusahaan ini rugi kan juga butuh waktu yang lama. Artinya dia kemungkinan bisa bertahan lebih lama karena memang secara struktur, secara organisasi dia sudah lebih maju dibanding yang lain. Itu mic-nya pada bocor tuh, mic-nya pada bocor. Mic-nya bisa dimatikan dulu, di-mute dulu. Diberitahu yang lain. Nah, kemudian establishment of entry barrier. Sebagai pengusaha yang pertama dalam teknologi, dia punya kesempatan untuk menciptakan barrier. Ya, menciptakan barrier bagi usaha-usaha yang lain, ya, untuk usaha-usaha yang lain untuk juga bersaing. Ya. Dia bisa melakukan itu. Dengan cara apa? Membuat kesepakatan-kesepakatan supaya masing-masing unit usaha itu tidak bisa masuk. Misalkan ada asosiasi usaha dan lain sebagainya. Asosiasi itu sebenarnya adalah barrier to entry bagi pengusaha yang lainnya. Ya, merupakan barrier to entry bagi pengusaha yang lain. Nah, kemudian selain beberapa
kelebihannya kalau kita menjadi pemimpin, kita menjadi perusahaan yang unggul, menjadi perusahaan yang pertama dalam bidang teknologi, ada juga ternyata disadvantage-nya, ketidakberuntungannya atau kelemahannya. Apa itu yang pertama tadi, resiko ya. Yang kedua, biaya R&D bro, biaya riset dan pengembangan. Kenapa? Ya kita yang besar banget, karena kita yang pertama. Cina mah tinggal niru. Tapi membuat handphone yang pertama, yang susah kan Apple, Samsung, Cina mah tinggal niru. Orang yang membuat resep bakpia pertama itulah yang mahal, yang resepnya lama. Setelah itu yang lain bisa nembak. Yang susah itu membuat resep crispy Kentucky Fried Chicken itu yang pertama yang punya KFC. Lainnya bisa niru. Nah, cilakanya kadang-kadang orang niru bisa lebih enak, bisa lebih baik. Kenapa? Karena usaha dia yang sama tidak diperlukan untuk membuat dari awal, cukup untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Jadi memang kemungkinannya itu tantangannya, ya. Nah, kemudian kalau produk ini produk yang baru kepada masyarakat, masyarakat belum tahu manfaatnya, jadi mungkin perlu adanya edukasi, perlu adanya biaya marketing yang lebih dari sebuah perusahaan yang unggul dalam teknologi. Unggul itu maksudnya duluan, gitu ya. Jadi perlu adanya edukasi bagi masyarakat, bagi market untuk mengetahui apa teknologi itu. Ya, contohnya dulu Android lah, awal-awal sebelum mengalahkan BlackBerry, dia juga perlu diedukasi ya kepada masyarakat. Infrastructure cost, biaya untuk membuat jaringan distribusi, biaya untuk membuat jaringan pemasaran dan lain sebagainya, juga itu memerlukan biaya termasuk untuk pembangunan aset-aset tetapnya. Ya, nah kemudian ketika dia membuat produk itu, membuat prototipe itu, bisa jadi dia belum baik, masih ada beberapa yang cacat, masih ada yang lain sebagainya. Nah itu juga merupakan biaya bagi mereka, bahwa mereka harus menanggung biaya itu. Jadi cost of learning and cost of eliminating defects. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Baik. Nah, teknologi followership, apa ini teknologi followership? Ya. Nah, yang disebut teknologi followership ini seperti yang dilakukan oleh China. China itu melakukan teknologi-teknologi untuk customer good-nya bukan yang pertama, ya, tapi yang termurah. Jadi dia bukan yang pertama, ada teknologi dia bajak, dia tiru, lalu dibuat dengan harga yang sepertiganya lebih murah. Nah, sifatnya seperti itu. Jadi ini yang juga bisa menguntungkan bagi followers. Oke, tinggal kita hitung-hitung aja. Oke. Nah, kemudian inovasi atau pengembangan teknologi ini bisa dilakukan secara apa ya? Secara gradual. Secara gradual itu adalah kalau bahasa kita perubahan yang bertahap dan tidak terlalu banyak jauh berbeda. Contohnya kalau Anda lihat mobil itu adalah mobil yang namanya saya harus lihat ke Anda dulu ya. Porsche 911 Carrera. Sebentar, saya akan cek dulu websitenya supaya Anda bisa lihat apa yang saya sampaikan. Bentar, ya.
Ya, sebentar. Ini saya perlu bolak-balik supaya... Nah, ini dia. Oke, Anda lihat ini adalah bagaimana pengembangan teknologi dari Porsche. Porsche ini salah satu merek kendaraan sport mewah dari Jerman yang dimiliki oleh Volkswagen. Anda lihat ini tahun 1966. Modelnya seperti ini. Ya. Kemudian tahun 1967, tidak banyak berbeda. Kemudian ini tahun 1969. Ini 1974. Ini 174, ini 73. Ini 77. Ini tahun 87, 89, 94. Lihat lampunya, lihat lampu depannya ini. Ya. Oke. Tahun 96. Tahun 98. Lihat ujungnya. Nah, ya, ada perbedaan. Tahun 2000. Memanjang ya. 2006. 2007, lihat lampunya. 2006, 2007. 2008, lampunya balik lagi agak menggaris lagi. Kemudian 2014. 2016. Nah, Anda lihat perbedaan ini. Dia melakukan pengembangan, tetapi dia mengambil alternatif yang mana tadi? Ya, gradual diffusion. Kemudian ada yang disebut dengan ongoing development, ya. Ongoing development ini apa? Biasanya ini sistem yang terus diupdate. Sistem yang terus diupdate itu ongoing development. Contohnya Android, ya. Android itu ada dari mulai versi F sampai sekarang udah apa? Versi apa sekarang Android itu? Saya sampai lupa ya. Sekarang udah Android apa sih? M apa N apa O ya? Nah, kira-kira itu ya. Jadi itu merupakan ongoing development, terus ada perubahan-perubahan. Oke. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Kita mau pakai bagaimana teknologi audit ya, di sini ada. Bagaimana kita ingin mengetahui bahwa proses klarifikasi teknologi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Itu menggunakan teknologi audit atau audit teknologi. Audit teknologi ini adalah suatu proses untuk memastikan kira-kira teknologi apa yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Ini yang disebut dengan teknologi audit, assessing technology need. Jadi kita menilai teknologi apa yang pas ya bagi organisasi ini. Saya ambilkan contoh pada tahun 90-an, Bank Sentral Asia itu sebagai bank swasta pertama yang memiliki superioritas dalam bidang teknologi informasi, transaksi online, ya, dengan jumlah mesin ATM yang banyak sekali dan berbasis pada teknologi informasi. Lalu 5 tahun kemudian ditiru sistemnya oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan hasilnya apa? BRI tidak bisa meniru seberhasil BCA. Padahal Bank Rakyat Indonesia meniru sudah 5 tahun kemudian, dan dia nggak main-main menirunya. Dia beli satelit tuh, nggak nanggung-nanggung. Dia beli satelit, dan hanya BRI lah bank nasional yang memiliki satelit. Tujuannya supaya dia bisa berkomunikasi dengan seluruh cabang BRI yang ada di ujung-ujung itu ya, pucuk-pucuk gunung dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya bagaimana kita mengukur teknologi saat ini? Pertama, kita harus mengukur apakah teknologi ini sudah mencapai pada fase yang established, artinya sudah masuk pada fase yang stabil, atau masih dalam tahap development, atau dalam tahap pengembangan. Nah, kemudian kita melihat pacing teknologi. Pacing itu kita melihat dibandingkan dengan teknologi para pesaing, apakah ini unggul? Ya. Apakah ini unggul? Nah, kemudian
key technologies, apakah ada hal-hal yang bisa terbukti efektif untuk membuat orang-orang mau menggunakan teknologi itu dan lain sebagainya. Oke. Nah, salah satu cara bagaimana kita melakukan mengukur teknologi mengukur tren perkembangan teknologi eksternal adalah dengan cara apa yang disebut dengan nama benchmarking. Ya. Apa itu benchmarking? Benchmarking itu merupakan bahasa lainnya itu adalah ya studi banding. Nah, bahasa lainnya adalah studi banding. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah kita membandingkan teknologi yang kita gunakan dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan yang lain. Kita melihat dan membandingkan apa kelemahan dan kelebihan, kemudian kita tingkatkan punya kita. Ini yang kemudian disingkat dalam bahasa kita menjadi teknologinya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini yang dilakukan oleh Cina, amati, tiru, modifikasi. Atau dalam bahasa Jawa ya 3N ya, niru, niteni, nambahi ya, atau amati, tiru dan kembangkan. Ini sama. Jadi kita tidak membuat teknologi itu semuanya dari nol, tetapi ini merupakan pengembangan dari perusahaan lain. Bisa juga begitu ya. Oke. Nah, beberapa faktor yang harus diperhatikan pada saat kita ingin mempertimbangkan teknologi apa yang akan kita gunakan ya. Pertama adalah perkiraan bagaimana dampak dari pasar dalam menanggapi teknologi ini. Jangan sampai kemudian teknologi ini dianggapnya terlalu high sehingga pasar belum siap untuk menanggapi teknologi ini. Kemudian teknologi visibility. Visibility itu apa maksudnya? Secara teknologi memungkinkan untuk dilakukan. Ya. Economic viability, secara ekonomis memenuhi syarat, ya, hitung-hitungannya. Ya. Kemudian anticipated capacity development. Kita punya kapasitas untuk membangun ini secara memadai. Jangan terus kurang, kita akan melimpahkan ini kepada orang lain atau menggunakan subkontrak yang pada akhirnya akan membuat pengembangan ini menjadi mahal. Ya. Kemudian organizational suitability, kesesuaian dengan budaya organisasi. Nah, caranya bisa dilakukan dengan membuat sendiri atau make or buy decision. Make or buy decision. Ini bisa dilakukan ya teknologi itu. Ya, ataupun dengan cara-cara yang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Nah, kemudian ada yang disebut juga bagaimana dengan cara akuisisi teknologi. Nanti kita bisa diskusikan kemudian. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan dulu apakah pada pertemuan selanjutnya sudah saya beritahu kalau kita harus membentuk kelompok ya? Sudah atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah dibentuk belum? Sudah, Pak. Sudah dikirim ya? Nah, saya ceknya. Oh iya. Sudah dikirim, cuman saya mohon maaf, ini yang dikirimkan ke saya, tolong dilengkapi nim atau gimana, ini cuma nama panggilan ya. Maksudnya supaya saya nanti waktu memasukkan nilai tidak kesulitan, ya. Tolong dilengkapi dan akan segera saya deliver tugas kelompoknya. Baik, mungkin untuk sementara itu kalau ada yang mau tanyakan saya persilakan. Nah, selain materi yang saya sampaikan via daring ini, nanti akan saya sampaikan beberapa video yang harus Anda lihat juga bersamaan dengan teman-teman yang belum sempat hadir pada kuliah ini ya. Jadi ini akan saya posting dan saya tambahi beberapa video lain. Silakan nanti Anda melihat ya. Serta kemudian untuk pertemuan yang akan datang saya akan mendeliver tugas ini. Mungkin itu dulu, kalau ada yang tanyakan saya persilakan. Baik, kalau dirasa cukup mungkin sementara itu saya akan posting juga materi ini bersamaan dengan video rekamannya. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf.
Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Sebentar saya dulu absensinya. Selama daring, asumsinya saya anggap masuk semua ya. Saya masukin terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.